tadi anak siapanya supir di sini. Biarpun masih salah pegangnya, kenapa nggak pulang? Kan lunas lagi di yang punya kepada Allah, ya Allah, bagaimana mau sembuh atau kalau nggak ibadah kan Allah yang mau ini nyembuhin. Malam ini kedatangan kami ke Polda membuat laporan terkait dengan pengaduan dari klien kami atas nama Ibu Norma, sehingga laporan malam ini untuk pengaduan ini masih tahap proses. Sengkarut konflik panas yang melibatkan anak-anak dengan istri muda Pak Tarno kembali memasuki babak yang baru. Pasalnya, belum lama ini telah beredar sebuah video pengakuan Pak Tarno yang berhasil menggemparkan jagat maya. Bagaimana tidak, dalam rekaman tersebut, Pak Tarno terdengar jelas menceritakan sebuah insiden kurang menyenangkan yang terjadi antara dirinya dan Dewi, sang istri muda. Tersebarnya rekaman itu lantas menambah panjang rentetan kabar kurang enak yang hadir dari rumah tangga Pak Tarno dan Dewi. Mengingat selama ia tinggal satu atap dengan Dewi, kabar miring terkait dugaan eksploitasi terhadap Pak Tarno seperti tidak ada habisnya menyeruak di media sosial. Lantas, apa sebenarnya alasan Dewi melakukan itu semua? Serta bagaimanakah pula langkah yang diambil anak-anak Pak Tarno? Kemarin berantem, wah sampai ke anak Dewi, mendapat tangannya, mukulin. Dipukul, siapa yang dipukulin? Dewi mukulin. Dewi mikulun bapak. Apanya yang dipukulin? Tangan saya, Dewi, ini pukul banget. Bapak yang dipukulin sama Dewi? Dewi begini, ini bertangan Dewi tangan saya. Pukul berdarah. Apanya yang berdarah? Ini. Dewinya? Ini ampulnya kencang kan. Jadi dia berdarah. Mukanya. Emang kenapa? Malam karena mau kesini. Dangi ngabat kesini. Malam mau kesini nggak boleh. Jadi berantem sama Dewi. Orang selaka dia mah. Makin. Udah tau ada istrinya. Tapi bapak nggak dipukulin kan bapak kan? Enggak. Mukul Dewi, bakal tangan saya. Kami mukul Dewi. Oh, yang mukul. Jadi Dewi megangin tangan bapak, terus tangan bapak dipukul-pukulin ke mukanya Dewi. Iya. Oh. Berdarah. Oh, gitu. Panjang buat darah nggak ada baru kali. Mau tahu yang berdarah apa sih Dewinya? Malam ini kedatangan kami ke Polda membuat laporan terkait dengan pengaduan dari klien kami atas nama Ibu Norma, sehingga laporan malam ini untuk pengaduan ini masih tahap proses. Jadi menindaklanjuti statement saya kemarin terkait bila mana Bapak masih dipekerjakan gitu, maka saya akan bikin laporan dan terbukti statement saya lakukan untuk hari ini gitu. Jadi pada saat kemarin Bapak hari Sabtu pun masih melakukan kegiatan di Kuningan gitu, di salah satu brand gitu kan, untuk mengisi sebuah acara di sana. Padahal kondisi Bapak kan seperti diketahui masih kondisi sakit gitu. Maka dari itu sesuai statement saya pada saat itu untuk melaporkan bila mana Bapak masih dipekerjakan gitu, maka saya lakukan. Untuk saat ini hanya pelapor
yang terlapor inisial Itu S. orang terdekat dari Pak Tarno, Sutarno. Sebenarnya gini, kalau bapak saya sudah sehat, sudah sembuh total, tidak mempermasalahkan bapak mau bekerja ke sana kemari. Cuma kondisinya kan saat ini bapak masih sakit, gitu. Ini tadi kita sudah sampaikan dengan pada pihak kepolisian bahwa kita harus melengkapi bukti-bukti dulu ya. Bukti-buktinya karena di satu sisi belum begitu valid untuk buktinya, cuman masih tahap proses untuk ininya, untuk pelaporan kita. Namun yang mencolok perhatian, tepat pada hari yang sama, sang istri pertama dan anak-anak Pak Tarno lainnya juga mengambil langkah yang tegas dengan menyambangi secara langsung kediaman Pak Tarno dan Dewi. Kedatangan itu tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, lewat kunjungan itu, mereka berharap dapat membujuk hati Pak Tarno untuk pergi meninggalkan kediaman Dewi dan kembali tinggal satu atap dengan Ibu Sariah selaku istri pertamanya. Menyaksikan kedatangan keluarga, Pak Tarno sontak menitikkan air mata. Sambil meraung-raung, ia pun memeluk hangat sang istri pertama. Namun sayangnya, kedatangan itu sempat berubah panas. Usai Dewi dan salah satu kakak dari Pak Tarno merasa kurang setuju dengan aksi yang diambil pihak keluarga. Alhasil, perdebatan panas pun terjadi hingga RT setempat harus datang menengahi. Dan seperti inilah momen ketegangan bercampur haru penjemputan Pak Tarno di rumah sang istri muda. Aku mau pulang aku ngajak aku ke Bandung. Terus Dewi pada ngaku-ngaku. Kenapa? Karena biar bagaimanapun juga Pak RT ini kan yang punya wilayah. Ini Pak RT. Nah, Mau dibawa pulang. Kenapa RT? Tapi apa kalau nikah nama itunya udah? Udah. Udah pulang. Gak usah kayak temen ngeliat si Dewi. Itu cuma kabarnya udah ninggalin. Kamar udah ninggalin kan. Sebelum ke Bandung. Jualan katanya kemarin kan jualan. Si Dewi udah pada pulang. Aku kan nggak dengar si masnya ngomong. Biarin, dia maunya seperti apa biarin aja dulu. Berdoa Saya kakaknya. ya ini istrinya Pak. Saya ngerti, saya tahu. Saya nggak ikut ke sana kemari. Ya biarkan aja ini kan. Iya urusan. biarkan, Ah. biarin. Maksudnya dia maunya kemana, mau ke istrinya, biarkan mau ke aja. istrinya, itu Jangan juga jangan istrinya, gitu. makanya biarin. Istrinya siapa? Lah itu juga istrinya Mana juga buktinya sah. istrinya? Bukti nggak ada, mungkin apa gimana Dewi? Gimana buktinya? Mana? Supaya clear. Nah sekarang kamu mau nggak no? Mau nggak? Mau silakan. Mau nggak apa-apa, nggak bisa dipaksa. Jangan dipaksakan Pak, nanti dia parah sakitnya. Enggak parah, orang kalau sembuh kok. Bukan Bu, bukan.
Kalau benar uang. Saya sebagai uaknya kan tahu kan, sampean tahu kan saya sebagai uaknya. Saya juga menunggu kalian, baliklah saya bilang begitu. Ya justru itu diluruskan Pak, gitu loh. Diluruskan. Kan baru ketemu Gitu loh. kasih kesempatan mereka. Nggak apa-apa silakan. Maksudnya kalau memang dia mau ke istrinya, ke Bu Sari ini silakan. Saya nggak melarang, siapapun tidak ada yang melarang. Tersembuh Pak, tersembuh kayak dulu lagi dirawat. Itu rumah sendiri sebagai ngontrak Mas. Sebagai ngontrak. Serah Tarno. Lebaran bisa jalan. Ya, pulang. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan titik temu ya. Pak Tarno bersedia pulang, cuma tidak bersedia hari ini, namun meminta waktu untuk 2 hari ke depan untuk pulang. Nanti kita jemput kembali. Dan alhamdulillah kondisi Pak Tarno kita lihat sudah cukup baik lah. Ya, rangkaian perjuangan yang telah dilalui keluarga akhirnya berbuah manis. Walaupun kini posisi Pak Tarno masih tinggal di rumah Dewi, namun dalam hitungan hari, ia akan kembali pulang ke pelukan Ibu Sariah. Usai mengucap kata perpisahan dengan Pak Tarno, Ibu Sariah beserta anak-anak Pak Tarno pun mengaku bahagia bisa kembali melihat sang pesulap dengan mata kepala mereka sendiri. Dan dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum keluarga pun mengaku jika langkah tegas ini sengaja diambil guna membantah dugaan-dugaan miring yang beredar di media sosial terkait perilaku Ibu Sariah yang diduga menelantarkan Pak Tarno. Lantas, seperti apa jawaban pihak keluarga terkait tudingan miring itu? Ya alasannya istrinya kepingin suaminya pulang. Ya saat ini beredar di media maupun online ya, gitu loh. Bahwa Pak Tarno itu disia-siakan oleh istrinya, gitu loh. Justru saat ini istrinya Bu Sariah ini kepingin meluruskan, ya. Jadi bukan menjemput, mengambil Pak Tarno dari pihak-pihak lain. Tapi alhamdulillah tadi sudah kita komunikasikan dengan si Wak Hadi, dengan Mas Nanang dan Pak Tarno. Jadi waktu 2 hari ini kita tunggu supaya mereka yang berkeinginan untuk mengantarkan ke Bu Sariah. Dan sudah disepakati sama Aisyah sama Halimah ya. Nah kedepannya dirawat bareng-bareng. Ya saya senang oleh kondisi Bapak sekarang, senang. Tadi juga mukanya juga ada ketawa, ada nangis, mungkin dia haru ya, terharu. Banget. Pertama, saya alhamdulillah kayaknya ada kayak udah sehat lah, udah pengen jalan mundar mandir. Alhamdulillah saya dan Bu Sariah beserta juga anak Pak Tarno ke rumah Pak Tarno menjemput beliau, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, kondusif. Ya memang ada sedikit kendala begitu terkait beberapa perdebatan lah biasa, tetapi pada intinya semua anak-anak Pak Tarno juga setuju bahwa Pak Tarno ingin balik ke rumah ke Bu Sariah. Memang awalnya ada bersiteru, ada bersitegang, ada pada saat kita melakukan penjemputan ke sana ya. Tetapi alhamdulillah kita sudah sampaikan dengan baik, kita jelaskan juga dengan beberapa anak-anak Pak Tarno yang memang dari awal mungkin tidak sejalan begitu. Tetapi alhamdulillah dibantu dengan Pak RT juga semua berjalan dengan lancar. Anak-anak alhamdulillah yang tadinya mungkin ada beberapa kubu begitu. Tadi saya sudah bertemu semuanya, anak-anak Pak Tarno yang dari Bu Sariah maupun ada dari anak dari saya sebut Nanang juga, yang sebelumnya mungkin ada argumen yang mungkin berbeda ya. Tapi tadi saya sudah jelaskan semua dan alhamdulillah respon baik. Pada intinya mereka mempunyai tujuan yang sama dan mulia, yaitu ingin Pak Tarno cepat sembuh. Yang kedua, lebih ke meyakinkan terkait ke depan bagaimana Pak Tarno.
Dan kita sudah sampaikan ke pihak-pihak anaknya maupun keluarga Pak Tarno bahwa Bu Syariah ini siap untuk merawat. Dari awal pun Bu Syariah ini kan memang istri resmi dan memang siap, sebelumnya pun sakit kan Bu Syariah yang merawat. Terlepas dari itu, sosok Dewi selaku istri muda Pak Tarno belakangan memang tidak ada habisnya memancing perdebatan sengit lantaran sikapnya yang diduga kontroversial. Bahkan selama sang pesulap jatuh sakit, ia tak henti-hentinya memancing emosi anak-anak Pak Tarno karena adanya dugaan eksploitasi. Namun di lain sisi, ketika ditemui tim Cumi-Cumi beberapa waktu lalu, Dewi mengaku dirinya tak sedikit pun melakukan hal itu. Selain itu, ia pun menguak pula jika keputusan untuk terus bekerja merupakan mutlak kemauan Pak Tarno. Lantas seperti apa penjelasan Dewi? Pak Tarno jualan di sekolah itu ya. Memang keinginan dia sendiri itu. Keinginan dia sendiri, dia jualan memang dari dulunya sebelum jadi artis dia juga jualan martabak telur, terus itu mainan-mainan gitu di sekolah-sekolah seperti itu. Terus karena dia sakit, dia sempat nggak keluar itu ya waktu pas sakit lagi parah-parahnya gitu ya. 3 hari dia diam di sini bersama saya. Karena kalau di istri di Gang 10 itu tidak mungkin kata saudaranya karena di sana juga lagi habis sakit. Nanti takutnya jatuh bareng-bareng gitu ya. Apalagi Pak Tarno pun lagi lemah gitu, nggak bisa, takutnya ngangkatnya nggak bisa. Di sini dia 3 hari nggak keluar-keluar itu. Dia sendiri duduk di sini. Dan itu dia nggak betah, dia selalu nelpon supirnya gitu ya, dia suruh dia jemput dia mau pergi gitu, pengennya jualan apa kayak gitu. Kalau di rumah itu dia stres katanya, dia nggak betah nganggur gitu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.